Hello guys, welcome back to a place to be noisy and there's a lot of people right now. Tapi aku mau sharing hari ini. Jadi aku tuh lagi diem aja di pasca tadi tuh. Lagi diem terus tiba-tiba kayak awalnya ada ibu-ibu datang tuh terus nanya kan, ini tempatnya depannya kosong teh. Kosong aku bilang gitu. Si punya duduk terus akunya pergi abis kayak gitu. Aku pergi tapi barang-barangku masih ditaruh di sana. Tapi akunya pergi. Aku pergi buat makan siang. Terus pas habis selesai makan siang aku balik lagi. Terus si ibunya abis itu kayaknya mau pergi atau kemana gitu nggak tahu. Tapi aku tuh naruh kacamata di bawah di meja gitu. Terus ibunya bilang kayak, "Teteh, frame kacamatanya bagus, saya pengen belinya di mana?" Akhirnya kita ngobrol dari sana. Kita itu tuh aku lagi jeda dari ngerjain sesuatu. Aku ngerjain dan aku udah pusing. Jadi akhirnya aku kayak, oke deh, aku duduk. Aku kayak mengalihkan pandangan aku dulu dari laptop. Dan akhirnya habis kayak gitu ibunya ngajak ngobrol tuh. Ini anak S3, ibu-ibu cantik beliau, terus beliau kelihatan kayak masih muda. Sampai ibunya bilang gini kan, kamu traktir apa? Mau traktir bakso? Ibunya bilang gitu kan. Enggak ibu, aku serius. Ibunya kelihatan kayak masih muda banget. Anaknya udah 28 tahun guys, tapi ibunya kelihatan masih muda. Terus itu kayak ya pengantarnya dulu lah ya. Habis kayak gitu kita ngobrol gimana caranya beliau masuk S3 gitu. Awalnya aku ngebuka obrolan, aku bilang aku memantik sesuatu sih. Terus kata ibunya, akhirnya ibunya menceritakan banyak hal tentang dirinya gitu. Dan yang menarik itu adalah pokoknya aku mau ceritain apa yang bisa aku pelajari dari sana ya, bahwa kadang-kadang kita tuh dibelokin terhadap sesuatu. Kayak kamu tuh sebenarnya bukan mau kesini gitu awalnya, kayak kamu tuh punya cita-cita yang lain, kamu tuh punya hal yang pengen kamu kejar, punya passion yang lain, punya hobi yang lain, tapi ternyata Tuhan membelokkan kamu ke satu tujuan yang lainnya gitu. Dan ternyata dibalik rencana kamu yang awal itu, kamu tuh lagi di apa ya bahasanya, kalau lagi dibekelin sesuatu sama Tuhan, sama Allah. Habis kayak gitu ketika kamu masuk ke hal yang berikutnya, maka kamu akan kuat gitu di sana. Dan itu yang dialamin sama ibu tersebut, ibu S3 tersebut. Kayak ibu tuh ngerasa kayak, kalau misalkan ibu nggak pernah datang dulu ke tempat yang sebelumnya, belum pernah di posisi yang sebelumnya, terus harus berada di posisi yang sekarang tuh kayaknya akan sulit gitu. Tapi ternyata rencana Allah tuh kan indah banget, ibunya bilang gitu. Terus kita ngomongin dosen juga, kita kayak ya bercanda-canda lah, kita ngomongin banyak hal juga abis kayak gitu. Terus ibu juga bilang gini sih, kalau misalkan ada kesempatan yang datang ke kamu, menyapa kamu, apapun itu, pokoknya ambil aja kesempatan itu. Apalagi kalau misalkan kan kita ada hal-hal yang sebenarnya itu kadang lebih baik ketika kita ambil kesempatan yang ada gitu dibanding apa yang kita jalanin saat ini. Ibu bilang gitu sih. Jadi kayak kita tahu kita sedang menjalani sesuatu sekarang gitu, tapi ketika ada kesempatan yang datang yang nyapa gitu, jangan lupa untuk dipertimbangkan gitu, jangan lupa untuk diambil. Apalagi kesempatan tersebut itu kayak kalau lampu kayak terang banget gitu, ambil kesempatannya, jangan ditinggalin, sambil kita mempertimbangkan hal-hal yang memang ketika kita nanti tinggalkan gitu. Ibunya bilang kan, apapun pilihannya, apapun hal yang kita pilih, entah itu baik ataupun buruk gitu, pasti ada resikonya. Dan bawalah resiko itu, ambil resikonya gitu. Mau sakit mau enggak, ambil aja resikonya, karena dari semua pilihan itu pasti ada suatu hal yang perlu dikorbankan gitu guys. Menarik banget sih ceritanya, tapi aku nggak bisa ceritain di sini karena aku tidak meminta izin juga ke ibunya buat menceritakan hal-hal yang kayak porsinya itu nggak bisa dibagi di internet gitu, kecuali aku ngobrol sama ibunya lagi. And then kita tukeran nomor juga. Kita udah tahu satu sama lain namanya karena kita ngobrol 1 jam lebih guys, 1 jam lebih, dan itu kayak healing banget buat aku suka kan ngobrol dan aku suka mendengarkan sebenarnya, tapi aku juga suka didengarkan. Jadi aku banyak mendengarkan dan aku banyak dapat ilmu, aku banyak dapat hal baru, dan itu menyenangkan banget guys. Dan aku juga berharap sih teman-teman semuanya udah bisa dapat pelajaran dengan membuka diri aja. Maksudnya teman-teman harus tahu porsinya ya, kapan membuka diri dan enggak sama. Tapi kita membentangkan tangan untuk berkenalan dengan orang tuh kan jadi hal yang nggak masalah ya. Kita kan kadang-kadang bisa baca frekuensi dan vibes-nya gitu. Pertimbangkan aja hal-hal tersebut gitu. Tapi aku juga pernah kok menjadi orang yang terbuka juga, ada kesempatannya di mana kita tuh kayak
di posisi yang oh salah kita terbuka sama orang ini gitu. Pernah kok aku di posisi itu. Beberapa hari yang lalu juga aku ngerasain kejadian itu, dan akhirnya kayak aku enggak deh, enggak gitu lagi. Ada porsinya masing-masing, dan aku juga lagi belajar untuk memilah dan memilih di mana, di posisi mana gitu yang boleh dan enggak. Gitu sih. Oke, itu cerita hari ini teman-teman. 2 pesannya. Yang pertama adalah ya tadi, Allah itu tahu mana yang paling baik buat kita, bekal buat kita tuh apa aja, Allah tuh tahu banget. Yang kedua adalah ketika ada suatu hal yang menjadi kesempatan dan itu cemerlang banget gitu, meskipun itu agak lain dari cita-cita teman-teman atau dari hal yang teman-teman sedang hadapi saat ini, ya pertimbangkan guys, kesempatan emas gak datang 2 kali. Gitu sih ceritanya. Oke, saat ini aku lagi nyantai aja di sini guys. Aku suka banget nyantai di sini meskipun banyak orang ya di sini. Aku malu sih rekam video gini, tapi kayaknya nggak usah malu lah ya, ngapain juga. Mereka juga punya their own business, jadi ya let myself shine in my own world. Bener gak ya? Gitu pokoknya. Bye bye guys, thank you so much for watching ini, thank you so much for listening to A Place to Be Noisy itu. Bye bye, see you later. Kita mau baca dulu bentar, habis itu kita pulang ya, bentar lagi maghrib. Kayaknya aku mau ngajar tapi nggak jadi karena belum mulai katanya hari ini. Kita mulainya minggu depan. Bye bye, see you later everybody. Bye dah.